Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Sebelumnya, salam PMR Jaya, salam PMR Jaya, salam PMR Jaya, luar biasa. Semangat pagi, 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 Indonesia Merah Putih bisa. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Naufal Rizkian Fatah, PMR Wira dari PMI Kabupaten Magetan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang RSPS. Nah, teman-teman, jadi apa sih yang dimaksud dengan RSPS itu? RSPS kepanjangan dari Remaja Sehat Peduli Sesama. Pasti di benak kita tidak jauh dari kata kebersihan dan juga kesehatan. Nah, apa itu kebersihan? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, baik itu kotoran seperti debu, sampah, dan juga hal-hal yang berbau. Dan apa itu arti kesehatan? Kesehatan adalah keadaan atau kondisi sehat, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Nah, mengapa sih kebersihan dan kesehatan itu sangat penting? Kita sebagai manusia pasti ada kalanya namanya sakit. Nah, apa sih yang kita rasakan waktu ketika sakit? Pasti tidak sekali bukan, mulai dari pusing, mual, dan juga keadaan fisik yang melemah. Hal tersebut seringkali terjadi karena kurangnya kita dalam menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Dan baru kita sadari bahwa betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tersebut. Nah, kualitas diri kita sebagai seorang remaja dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan juga perilaku tentang bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan tersebut. Di antaranya seperti mandi minimal 2 kali dalam sehari, menjaga pola hidup bersih dan sehat, lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan menjaga kebersihan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk gaya hidup bersih dan sehat itu? Yang pertama adalah menjaga pola makan. Dalam menjaga pola makan, kita harus memperhatikan asupan gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makanan seimbang? Makanan seimbang adalah pilihan makanan yang di dalamnya mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Zat gizi tersebut dapat berupa sumber kalori, sumber mineral, sumber vitamin, protein, air, dan juga lemak. Nah, status gizi seseorang juga dapat mempengaruhi IMT atau biasa disebut dengan indeks massa tubuh. Nah, bagaimana sih caranya menghitung IMT tersebut? Yaitu dengan cara berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter persegi. Dengan cara tersebut kita dapat mengetahui golongan kita termasuk dalam kurus, sangat kurus, normal, gemuk, atau bahkan sangat gemuk. Yang kedua yaitu dengan cara melakukan olahraga secara rutin. Nah, kita tidak perlu berpikir bahwa olahraga itu sulit. Kita bisa lakukan olahraga yang mudah-mudah aja dan yang simpel-simpel aja. Misalnya seperti kita berkeliling mengelilingi kompleks dalam 30 menit setiap hari, itu juga merupakan salah satu olahraga. Tetapi alangkah baiknya kita berfokus pada salah satu cabang olahraga peminatan. Misalnya seperti badminton, sepak bola, voli, tenis meja, dan lain sebagainya. Menyesuaikan peminatan dan juga hobi kita masing-masing. Yang ketiga adalah tidak merokok dan tidak minum minuman yang keras. Memang benar sekali bahwa orang yang merokok dan minum minuman keras akan merasakan dampak negatifnya. Secara itu, memang mereka tidak langsung mendapatkan dampak negatifnya. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, tubuhmu, teman-temanmu, dan keluargamu akan merasakan dampak negatifnya tersebut. Sebenarnya juga banyak cara untuk menghindari hal ini. Yaitu yang pertama kali kita lakukan adalah berkata tidak apabila ada orang yang menawarkan kita untuk merokok ataupun minum minuman yang keras. Yang keempat yaitu mengurangi penggunaan bermotor dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Nah, teman-teman, misalnya ketika kita berpergian yang jaraknya mungkin dekat, alangkah baiknya kita menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Karena hal tersebut dapat mengurangi tingkat keparahan polusi udara yang terjadi. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan kamar mandi, toilet, dan juga tempat cuci atau MCK. Yang keenam adalah pembuangan sampah dan limbah keluarga. Sampah dan limbah keluarga juga dapat mengotori lingkungan sekitar kita. Agar sampah dan limbah keluarga tidak menimbulkan penyakit dan mengganggu kenyamanan, alangkah baiknya juga sampah itu dibuang atau di tempat-tempat yang tersediakan. Secara langsung yang bagian pembuangan limbah keluarga juga harus
melalui proses-prosesnya, yaitu dengan proses desalinasi atau penyaluran limbah keluarga di tempat kompleks tersebut. Nah, menjaga kebersihan dan kesehatan itu sangat menyenangkan sekali, bukan? Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut adalah contoh penyakit, gejala, cara pencegahan, dan pertolongan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah diare. Gejalanya meliput seperti buang air besar sebanyak 3 kali dalam sehari dan sering mengeluarkan cairan. Cara pencegahannya yaitu pola hidup bersih dan juga sehat. Yang bisa kita lakukan adalah minum larutan gula dan juga garam. Yang kedua adalah demam. Gejalanya seperti suhu meningkat 37 derajat Celcius. Cara pencegahannya pola hidup bersih dan sehat juga agar terhindar dari infeksi. Yang bisa kita lakukan adalah mengoples dengan air hangat dan segera hubungi layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu DBD, demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dengan gejala demam secara terus-menerus. Yang kita bisa lakukan adalah dengan cara 3M, menguras, menimbun, dan juga menutup. Yang keempat adalah gizi buruk. Kekurangan makanan seimbang juga dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan seseorang. Cara pencegahannya yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang sesuai dengan zat gizi dan juga asupan gizi yang seimbang. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan itu? Yang pertama yaitu dari membentuk kepribadian yang baik dalam diri kita sendiri. Dengan cara ini, ayo teman-teman kita mulai dari sekarang untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu membentuk kebiasaan baik di keluarga. Nah, kita sebagai anggota keluarga yang baik seharusnya memberikan contoh yang baik agar anggota keluarga kita juga dapat mempraktekkan dan mencontoh kebiasaan baik kita. Yang ketiga yaitu membentuk kebiasaan baik di sekolah. Nah, dengan cara ini kita bisa menggunakan stiker, gambar, ataupun media-media lainnya untuk mengingatkan kepada teman-teman kita betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan itu. Yang keempat, yang terakhir adalah membentuk kebiasaan baik di lingkungan masyarakat. Kita sebagai remaja seharusnya memastikan bahwa lingkungan masyarakat itu baik dan bersih. Saya kira cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR Jaya, salam PMR Jaya, salam PMR Jaya luar biasa. Terima kasih.